adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Miming dan Kak Yerita. Hari ini kita mau mulai sekolah minggu kita ya Kak. Nah, Siap? adik-adik siap? Pasti siap dong kakak-kakak. Berdiri semuanya Ayo adik-adik. berdiri adik-adik. Berdiri dulu, Ayo adik-adik berdiri. Ya. Kita mau tepuk tangan sukacita. Tepuk tangan sukacita, boleh kakak? Kita mulai ya. Tepuk tangan sukacita. Yes! Sus! Yesus, yes! Sekali lagi adik-adik, tepuk tangan sukacita. Yes! Sus! Yesus, yes! Yesus is the best. Yes, yes. And iblis, no. Nah, sudah semangat nih Kak. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau jalan serta Yesus. Oke adik-adik, kita siap-siap mau jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Dengan semangat ya, ikutin gerakan kakak. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya Setiap hari. Setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay. Kita ulang sekali lagi ya dengan semangat. Kayer siap mau jalan serta Yesus? Siap kakak. Ayo kita Jalan sama-sama serta dengan Yesus. adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Serta Yesus. serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa untuk memulai sekolah minggu kita. Kita berdoa, ikuti doa kakak dalam hati kalian ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo, halo, hello, hello, dan Hola hola. kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Dan semangat ya adik-adik. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, semua selalu
sebab Yesus beserta. Halo, 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 hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Yeay! Tepuk tangan. Nah adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan cerita Alkitab. Siapkan Alkitabnya masing-masing. Sudah ada? Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Pempem. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersekolah Minggu di rumah adik-adik masing-masing. Hari ini Kak Pempem akan membawa kita dalam cerita Alkitab. Adik-adik diam, duduk dengan manis, dan jangan lupa untuk memegang Alkitabnya, oke? Nah, hari ini, minggu ini, tema ibadah kita adalah hidup bersama dalam anugerah Allah. Sekali lagi, tema ibadah kita adalah hidup bersama dalam anugerah Allah. Tidak terasa ya, kita sudah menginjak di akhir bulan. Itu artinya sebentar lagi kita memasuki bulan April. Yang artinya pada bulan April itu kita akan memperingati Jumat Agung dan Hari Paskah. Adik-adik ada yang tahu kapan Jumat Agung dan Hari Paskah? Ada yang tahu? Pasti nggak ada yang tahu. Adik-adik, hari Jumat Agung itu tanggal 2 April dan Paskah itu adalah tanggal 4 April. Nah, adik-adik, kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari Ibrani. Ibrani tahu nggak di mana? Di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Iya benar, di Perjanjian Baru adik-adik. Kitab Ibrani pasal yang 13. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-16. Dengan perikop nasihat dan doa selamat. Kita baca sama-sama ya, Ibrani pasal 13 ayat 16. Nasihat dan doa selamat. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin untuk pembacaan Alkitab kita adik-adik. Sekali lagi kakak bacakan ya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, kita sudah membaca Alkitab. Nah, kakak akan kembali lagi ke tema kita tadi adik-adik. Ada yang ingat? Hidup bersama dalam anugerah Allah. Sekali lagi, hidup bersama dalam anugerah Allah. Nah, adik-adik, ada yang tahu anugerah itu apa? Nah, pasti nggak tahu nih, ada banyak adik-adik yang nggak tahu. Nah, akan kakak jelaskan ya. Kata anugerah berasal dari istilah charis, bahasa Yunani ya, yang diterjemahkan sebagai kasih karunia. Di dalam Perjanjian Baru, kata ini bermakna kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Istilah ini dipakai untuk mengungkapkan kasih Allah yang menyediakan keselamatan bagi umat manusia. Nah, adik-adik, jadi anugerah itu, anugerah Allah adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Seharusnya kita tidak layak menerimanya, tapi Allah dengan rela, dengan tulus memberinya kepada kita. Memberi apa? Anugerah Allah itu seperti apa? Yaitu keselamatan melewati Yesus Kristus. Untuk itu pada minggu ini kita memperingati Minggu Sengsara. Artinya pada bulan April tanggal 2 nanti, hari Jumat, itu kita akan memperingati hari
wafatnya Yesus Kristus di kayu salib. Tahu di bukit mana Tuhan Yesus mati? Di bukit Golgota, adik-adik. Nah, jadi karena kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita, setiap manusia, itu yang percaya boleh diselamatkan. Itu adik-adik. Kemudian adik-adik, pertanyaannya, bagaimana cara kita meresponi anugerah Allah itu yang telah memberikan kasih karunia, memberikan keselamatan secara cuma-cuma bagi manusia? Dengan cara apa kita meresponi kasih karunia atau anugerah Allah itu? Caranya ada di ayat yang telah kita baca tadi, adik-adik. Sekarang kita baca yuk sama-sama di Ibrani pasal 13 ayat 16 tadi. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, syaratnya apa adik-adik? Satu apa? Berbuat baik, dan yang kedua, memberi bantuan. Berbuat baik, memberi bantuan. Itu adalah cara kita untuk meresponi anugerah Allah, kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita umat manusia. Adik-adik, ada berbagai contoh berbuat baik. Ada yang bisa sebutkan di rumahnya? Bilang ke mama atau papahnya, siapa yang bisa menyebutkan satu perbuatan baik? Ayo, apa? Adik-adik, kita berbuat baik kepada siapa saja. Setuju? Harus setuju adik-adik. Karena Allah menghendaki supaya setiap kita, anak-anaknya itu berbuat baik sebagai respon kita untuk menerima anugerah Allah. Berbuat baik contohnya, tadi sudah adik-adik sebutkan kan contohnya, nanti kakak tambahkan. Contohnya, budayakan 3S. Apa itu 3S, Kak? Nah, jadi 3S itu adalah senyum, sapa, dan salam. Sekali lagi, senyum, sapa, dan salam. Pasti adik-adik tahu di sekolahnya mungkin ada tulisan senyum, sapa, salam. Nah, kakak ingatin hari ini juga. Pagi ini kita budayakan itu adik-adik. Kita lakukan perbuatan baik, senyum, sapa, salam, 3S. Kemudian kita kasih contoh lagi. Misalnya bangun pagi, adik-adik ngapain? Ada yang langsung main HP. Ada yang marah-marah karena mamahnya atau papahnya bangunin dia terlalu pagi. Adik-adik, sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diberikan anugerah nafas kehidupan sehingga kita masih bisa bangun pagi dengan sehat. Masih bisa melanjutkan aktivitas kita di pagi hari sampai malam hari. Adik-adik, harusnya adik-adik berdoa terlebih dahulu, kemudian senyum kepada mama, papa, saudara-saudarinya di rumah, dan kepada siapa saja. Kemudian sapa. Sapa itu artinya berkomunikasi dengan baik. Artinya kita mengajak mama, papa kita ngobrol, mengajak saudara-saudara kita ngobrol, bermain, dan sebagainya. Jangan ada pertengkaran, jangan ada perkelahian. Jangan ada yang suka marah-marah kepada mamahnya karena mamahnya nggak beli sesuatu, nggak beli es krim misalnya. Adik-adik marah-marah. Nggak boleh marah sama mama, nggak boleh marah sama papa. Adik-adik harus tetap memiliki kesabaran, harus tetap memiliki hati yang damai,
harus tetap bersyukur dengan apa yang ada dan yang tidak ada. Gitu adik-adik. Dan kemudian adik-adik, ketika kita merespon anugerah Allah ini dengan cara perbuatan-perbuatan kita itu, kita secara langsung juga menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Nah, siapa yang bangga ketika anak-anaknya, misalnya orang tuanya, ketika anak-anaknya melakukan hal-hal yang baik, ketika anak-anaknya suka senyum, ketika anak-anaknya tidak marah-marah, ketika anaknya tidak nakal, ketika anaknya suka melakukan hal-hal yang baik pokoknya. Pasti orang tuanya akan bangga, akan senang sekali. Begitu juga dengan Tuhan adik-adik. Tuhan sangat senang dengan adik-adik. Itulah sebabnya tetap budayakan 3S yang kakak sebutkan. Biar meskipun sederhana, tapi kebiasaan-kebiasaan ini akan membentuk adik-adik untuk menjadi pribadi, menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Orang-orang dapat mengenal Tuhan dari tingkah laku, dari perbuatan baik adik-adik. Seperti itu adik-adik, oke? Jadi jangan lupa untuk terus berbuat baik, untuk terus memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, agar sebagai respon kita untuk meresponi anugerah atau kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan hidup kita. Sekian cerita kita hari ini adik-adik. Semoga adik-adik dapat mengerti ya, dan dapat melakukannya. Itu yang paling penting, oke? Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Kita akan berdoa, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kasih karunia anugerah Allah yang begitu besar bagi kami. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kasih karunia Allah begitu besar bagi kami. Tuhan Yesus, biarlah kami meresponi kasih karunia-Mu itu, anugerah-Mu itu dalam kehidupan kami, dalam perbuatan baik. Kami saling membantu satu dengan yang lain. Kami saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Kami selalu memberikan senyum, sapa, dan salam kepada orang tua, kepada teman, kepada orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk selalu berbuat baik, agar perbuatan baik yang kami lakukan berbuah baik juga bagi kehidupan kami. Sehingga orang lain melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kedamaian. Jadikanlah kami anak-anak-Mu sebagai pembawa damai juga ya Bapa, sehingga di tengah-tengah dunia kami dimanapun kami berada, kami boleh memberitakan Tuhan Yesus yang telah mati untuk menyelamatkan dosa, untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Tuhan Yesus, ada banyak hal yang kami ceritakan, namun kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang lebih tahu akan menyertai, akan menggenapi setiap perencanaan, setiap cita-cita kami, setiap kehendak kami di kemudian hari. Inilah doa kami ya Tuhan, tetap jaga kami, tetap berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat melalui setiap aktivitas, setiap hari-hari kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh KPMPM. Sekarang untuk aktivitas adalah memperagakan 3S yang akan diperagakan oleh KPMPM dalam video berikut ini. 3S, senyum, sapa, dan salam. Sekali lagi, 3S, senyum, sapa, dan salam. Nah, itu tadi video diperagakan oleh KPMPM. Boleh adik-adik merekam videonya, kirimkan ke WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram SHM Sinar Kasih. Oke adik-adik, kita mau angkat pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu dari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, Kalau mau apa? kalau mau tunggu, kalau mau tunggu dari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau ibadah sekolah minggu kita telah berakhir. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu atas ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Kiranya Engkau memberkati aktivitas kami seminggu ke depannya sehingga kami bisa bertemu lagi untuk sekolah minggu bersama. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai bertemu di minggu depan lagi ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kita agar kita bisa sekolah minggu sama-sama. Dadah, Tuhan Yesus Memberkati.